Seberang hidup tentram bergandengan tangan, bersama membangun kota tepian, kota jasa industri dan perdagangan, untuk kita sekarang dan jadikan warisan anak cucu kita di masa depan. Ayo kita usut jumlah perataan yang muda daeng dan tulang. Baiklah para hadirin yang berbahagia dan kami hormati, sebelum kita memulai acara, marilah kita saksikan terlebih dahulu tarian Selamat Datang Lemada Lasan oleh Sanggar Tari Budaya Pampang. Selamat menyaksikan. Salam perubahan, berani berubah, berani berubah, berani berubah. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Andi Harun, para Prokopimda, Ketua DPRD, kemudian yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, ada Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur, ada juga tokoh Dayak dari Pampang, kemudian Dewan Adat Dayak Samarinda, Pak Hendrik ini luar biasa ini sering komunikasi dengan kita. Sahabat saya Pak Julianus Henok, ini waktu jadi camat Pak, luar biasa sampai ke ujung-ujungnya dibawa. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrah dan iradahnya jualah pada saat yang sudah lama kita nantikan peresmian Pasar Beluluk Lingau ini. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Wali Kota Samarinda berkenan untuk hadir untuk meresmikan pasar rakyat di Kota Samarinda. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Wali Kota yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan bahwa pasar ini dibangun tepat waktu Pak dengan anggaran 6,3 miliar. Luar biasa dengan perjuangan kawan-kawan Dewan Adat Dayak dan semua yang pedagang-pedagang. Dan alhamdulillah ini kelar dan ini sudah kami isi seminggu yang lalu dengan 70 pedagang sudah menempati tempat yang ada sudah kami siapkan. Ini juga
salah satu prestasi yang luar biasa. Biasanya Pak, saya menertibkan pasar itu bolak-balik. Tapi teman-teman di PM Nur ini dia bongkar sendiri Pak. Dia masuk sendiri, kami tinggal nonton aja lagi. Luar biasa, tepuk tangan buat teman-teman. Ini mudah-mudahan jadi patron buat teman-teman kita yang lain, memberikan contoh bahwa inilah kita sudah siapkan tempat dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan, tidak sampai di sini. Tugas kami adalah bagaimana mengembangkan pasar ini untuk menjadi pasar yang berkelas. Alhamdulillah Bapak Wali Kota tahun ini berkenan untuk meluncurkan dana 2 miliar untuk pengembangan pasar ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini juga salah satu pasar yang kita akan ajukan Pak Wali untuk menjadi salah satu pasar ber-SNI di Kota Samarinda. Perlu diketahui bahwa di Kalimantan Timur baru ada satu pasar yang ber-SNI, yaitu Pasar Merdeka. Dulu namanya aja Pasar Merdeka, tapi tidak merdeka-merdeka. Sekarang alhamdulillah mereka sudah berjualan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan ke depan ini bisa kita kembangkan lagi. Dan kita berdoa bersama-sama bahwa tanah yang di depan itu mudah-mudahan bisa dibebaskan nanti sehingga bisa nanti menjadi jalur alternatif yang lebih baik lagi. Saya berharap bahwa pasar ini menjadi pasar ikonnya Kota Samarinda. Kita jual pernik-pernik yang ada, kemudian hal-hal lain yang bisa membangkitkan ekonomi di Kota Samarinda. Izin kami berdiri di sini mewakili suara hati masyarakat kita. Hanya satu kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Kota Samarinda melalui Pak Wali Kota kita yang telah merealisasikan harapan dan mimpi masyarakat ingin memiliki pasar Pak. Hari ini tanggal 8 Februari akan diresmikan oleh beliau. Sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Pak. Kami juga berterima kasih kepada tokoh-tokoh kami yang telah menginisiasi ini. Dari awal ada Bapak mantan wali kota kita, Bapak Haji Sarjaang, dia baru telepon, beliau ada urusan mendadak ke Jakarta. Yang sudah merancangkan ini dari awal, tokoh-tokoh adat Dayak yang lainnya banyak. Sehingga Beluluk Lingau lah yang mengeksekusi jadinya pasar Beluluk Lingau ini. Beluluk Lingau adalah nama tersebut disematkan kepada seorang pemimpin. Bermakna, bertujuan agar pemimpin menjadi pemimpin yang besar. Berani tampil menjadi tokoh pemersatu masyarakat yang beragam suku, agama, ras, dan golongan. Sehingga masyarakat merasa teduh, mendapatkan keadilan sosial dengan kepemimpinan Amai Beluluk Lingau. Jadi makna pasar ini adalah pasar Beluluk Lingau memberikan sebuah harapan kepada masyarakat agar melalui pasar ini pertumbuhan ekonomi, penghasilan masyarakat akan semakin besar dan juga maju sampai pusat tertinggi. Bapak membantu masyarakat adat, khususnya masyarakat Kota Samarinda ini di dalam hal-hal pembangunan. Atas nama masyarakat adat Kota Samarinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan jajarannya atas pasar ini, pasar Beluluk Lingau ini. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan Wali Kota Samarinda sekaligus peresmian Pasar Beluluk Lingau Samarinda yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Andi Harun. Disilahkan. Hati-hati Pak Dandim, Pak Dandempom, Kapolres, saya sekarang udah punya pengawal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Samarinda beserta seluruh asisten dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Yang saya hormati Ketua Dewan Adat Dayak Kota Samarinda, Pak Henry Tando. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Kenyah, Amai Ajang Gedo. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Desa Budaya Pampang dan seluruh tokoh-tokoh adat di Desa Pampang. Yang saya hormati Ketua Kerukunan Keluarga Dayak Kenyah, Pak Jiu Hardi. Yang saya hormati seluruh tokoh-tokoh Dayak dari semua suku yang tak dapat saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Mulia Budi, Pak Dr. Julianus Henok. Hadir juga beberapa tokoh di depan, Pak Yahya Ubay, Pak Yahya dan juga Sekretaris Jenderal dan seluruh pengurus LPD AKT KU, Pak Fendi Meru lagi keluar kota. Baik, yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir lengkap di tengah-tengah kita. Ini istimewa sekali, nggak ada yang diwakilkan nih. Pak Kapolresta langsung hadir. Pak Komisaris Besar Polisi Arif Fadli, dia langsung hadir. Yang saya hormati dan saya perkenalkan nih kepada bapak-bapak, terutama kepada tokoh-tokoh Dayak. Kita ini kegiatan kemasyarakatan pertama loh dihadiri, luar biasa. Pak Dandim yang baru. Nah, ini baru menghitung hari nih bertugasnya. Meminjam istilah lagunya Syahrini. Pak Letnan Kolonel Kobzeni Eko. Mungkin nanti tokoh-tokoh Dayak perlu lebih dekat lagi dengan beliau. Dan juga hadir langsung, ini juga relatif baru, beberapa hari sebelum Pak Dandim dan Dempom Samarinda. Beliau ini juga baru beberapa hari. Hadir juga Ketua DPRD. Tadi Letnan Kolonel CVM Sandri Oktami, beliau sebelumnya berkarir di Pas Pampres. Kemudian Sat Lanut Domber, Kota Samarinda, Pak Zen, Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Haji Rusdi, dari Bank Indonesia, dari Bulog, teman-teman dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, seluruh camat dan lurah, teman-teman dari Laskar Merah. Kita beri aplaus. Ini yang dihadiri Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu di Kalimantan Barat. Dan seluruh hadirin undangan, para pendeta, para tokoh agama, Pak Pendeta Marson, terima kasih. Seluruhnya tanpa kecuali mohon maaf, tak dapat saya sebut satu persatu.
dan para pengisi acara. Kalau yang petik ini teman lama ini, sama-sama di taekwondo. Ya. Dia bukan cuma pandai mengetik senar, tapi juga tendangannya sangat bagus. Para Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua limpahan karunia dan keberkahan yang kita terima pada hari ini. Karena kita boleh hadir bersama-sama dalam keadaan sehat di tempat ini. Kita boleh hadir karena ingin menyaksikan sebuah momentum yang lama sekali ditunggu oleh keluarga besar Dayak. Seperti tadi yang disampaikan, sebelum pasar ini berdiri di sini, saya tadi sampaikan kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dandempom, semua Forkopimda, dulu boleh dikatakan ini adalah PKL. Tempatnya sangat tidak layak di pinggir jalan. Dan boleh dianggap kurang manusiawi penempatannya. Saat saya diberi kepercayaan memimpin kota ini, saya bertekad dalam hati agar bisa memberi rasa hormat yang tinggi kepada teman-teman para pedagang yang berasal pada umumnya dari Desa Budaya Pampang. Bahkan waktu kita tertibkan di Wahid Hashim, mereka tetap mau bertahan. Kami tidak mau bongkar sebelum pasar Dayak di sana dibongkar. Saya sampaikan kepada mereka, saya pastikan atas izin Tuhan, pada suatu saat mereka tidak akan di sana lagi. Dan benar, puji Tuhan, hari ini kita berada di sini dan mempersembahkan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional, sebenarnya Pak Pendeta sama di Islam. Nabi Muhammad waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama dibangun itu masjid. Bangunan yang kedua yang dibangun adalah pasar. Dan itu tergambar sampai sekarang di Madinah. Masjid Nabawi itu dikelilingi pasar walaupun sudah berubah menjadi pasar modern. Sebahagian, tapi sebahagiannya lagi masih pasar tradisional menurut ukuran Arab Saudi. Dari sini kita bisa menggali makna. Bagi yang muslim, hal yang pertama adalah datang di tempat ibadahnya untuk menundukkan hati dan jiwa bahwa kita adalah makhluk Tuhan. Begitu pula dengan teman-teman Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Mereka akan datang pertama ke tempat ibadahnya untuk menunjukkan bahwa di atas kuasa kita ada kuasa yang sangat tidak terbatas, yang maha besar, yakni kuasa Tuhan. Dan kita semua boleh bergerak karena atas dasar kuasa itu. Tetapi kemudian yang kedua, bahwa kita selain sebagai makhluk Tuhan, juga sebagai makhluk sosial, yang punya keluarga, bermasyarakat, perlu kelangsungan hidup. Dan kelangsungan hidup itu
salah satu diantaranya dengan cara berdagang. Dan salah satu tempat dan alat untuk berdagang itu adalah pasar. Jadi sebuah daerah yang ingin terus mempertemukan antara pembeli dengan penjual, tempat pertama di muka bumi ini adalah pasar. Barulah sekarang berkembang ada namanya marketplace. Tapi tetap intinya pertemuan antara pedagang dan pembeli di dunia maya. Tapi tetap saja pasar offline seperti ini tetap sangat dibutuhkan. Karena fungsi dari pasar itu bukan cuma transaksi jual beli, tapi juga fungsi silaturahim. The point of meeting, tempat kita bertemu. Kalau di dunia maya, tidak mungkin kita basa-basi atau sekedar bertanya, bagaimana kabar keluarga? Anak yang tertua sudah sekolah di mana? Hanya bisa dilakukan di pasar-pasar seperti ini. Itulah yang menyebabkan sampai kapanpun pasar offline seperti ini tetap dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan masih hidupnya pasar tradisional ini, tentunya dapat memberikan kontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa masyarakat Samarinda sangat heterogen. Menjamurnya pasar modern di Samarinda tentu meningkatkan kompetisi yang ketat, namun tidak boleh menggerus eksistensi pasar tradisional. Oleh karena itu saya tetap konsisten mengembangkan pasar tradisional untuk mendorong perputaran roda perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Di masa pemerintahan ini juga saya sudah memberikan arahan, perintah kepada Kepala Dinas Perdagangan, kepada Pasekda, kepada PTSP, agar pemberian izin kepada pasar-pasar berskala swalayan modern, pertama, ikuti benar peraturan yang mengaturnya. Seperti berapa kilo dari pasar tradisional tidak boleh ada pasar-pasar swalayan modern. Untuk menjamin atau sebagai jaminan dari pemerintah, ini peraturan resmi harus kita taati. Memang di beberapa tempat penegakan terhadap peraturan ini tidak berlangsung sebagaimana kita harapkan. Padahal peraturan dari menteri, dari Jakarta, peraturan nasional kita, ada aturannya berapa jarak dari pasar tradisional baru boleh ada pasar-pasar modern. Pasar swalayan modern boleh hidup, berkembang, tapi tidak boleh mematikan pasar tradisional. Harus sama-sama hidup dan berkembang. Itulah yang kita jaga agar eksistensi pasar tradisional kita tetap menjadi ciri khas dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat di kota yang kita cintai bersama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pasar rakyat yang diberi nama Beluluk Lingau ini dimulai dibangun pada tahun 2022 dengan menggunakan APBD sekitar 6,3 miliar. Tadi Pak Kadis menyampaikan tahun ini, insya Allah mungkin sekitar bulan Maret, April akan dimulai tambahan pekerjaannya. Kurang lebih 2 miliar rupiah. Apa yang kita akan bangun? Di antaranya adalah IPAL. Jadi nanti air limbah yang berasal dari para pedagang, entah itu dari daging, ikan, atau bekas cucian sayur mayur, beras dan lain sebagainya, itu tidak langsung mengalir ke drainase. Dia akan masuk dulu ke limbah. Lalu kemudian terpompa keluar ke saluran drainase. Kita ingin mencontohkan bahwa kita bisa memiliki pasar yang bersih, pasar yang sehat. Selama ini
Dan sebelumnya di beberapa tempat pasar-pasar itu limbahnya langsung mengalir ke drainase, selanjutnya terbuang ke sungai. Dan akhirnya air sungai kita menjadi tercemar karena tidak ada sarana IPAL. Bulan Maret dan April ini mudah-mudahan lancar akan mulai dibangun sarana IPAL sebagai alat untuk melakukan penyehatan dan pembersihan air limbah yang dipakai dalam lingkungan transaksi di pasar ini. Begitu pula saya kemarin dilapori, Bapak Ibu sekalian, bahwa masih ada pedagang di luar 70 pedagang ini yang juga berminat ikut masuk ke sini. Saya sudah berkomitmen, jika itu dibutuhkan akan kita tambah. Kalau pasar Pak semakin banyak lapak, semakin banyak pedagang bisa masuk, semakin membantu perekonomian kita. Saya sudah minta kepada Pak Kadis Perdagangan, tanah yang masih tersisa yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dandempom, dan seluruh unsur Forkopimda, Beluluk Lingau ini adalah nama kehormatan yang diberikan kepada saya. Asal Bapak tahu, Bapak punya pasukan bersenjata, saya juga punya pasukan bersenjata. Bapak Ibu sekalian, filosofi dari nama diksi Beluluk Lingau adalah sebagai berikut. 1. Jika nama tersebut disematkan kepada seorang pemimpin, maka bermakna agar pemimpin yang besar berani tampil menjadi tokoh pemersatu masyarakat yang beragam suku, agama, ras, dan golongan sehingga masyarakat merasa teduh dan mendapatkan keadilan sosial. Pemimpin memang harus berani, harus punya nyali, selama itu di rel kebenaran. Ya, kata orang Pampang, no guts, no glory. Tidak ada nyali, tidak ada keistimewaan, tidak ada kemenangan. Nyali di dalam rel kebenaran. Nah. Kayak Pak Henry Tando ini kalau benar bisa terbang-terbang dia. Yeah. Yang kedua, jika nama tersebut diberikan untuk sebuah badan usaha dan lain-lain, maka nama tersebut mengandung harapan bahwa seluruh pedagang dan seluruh masyarakat yang menggantungkan rezeki di pasar ini akan menjadi pribadi yang penuh keberkahan. Usahanya berkembang, stabil, besar, dan maju sampai ke tingkat tertinggi. Bapak Ibu sekalian, terakhir, Pasar Beluluk Lingau memiliki jumlah petak sebanyak 100 lapak. Dan saat ini telah ditempati oleh 71 pedagang yang sudah aktif berjualan di tahun 2023. Akan ada penambahan dana sekitar 2 miliar lagi untuk lapak dan bangunan pendukung. Diproyeksikan pada akhir 2023, pasar subuh yang berlokasi di Jalan Yor Sudarso Samarinda juga dapat bersama-sama ditempatkan di Pasar Rakyat Beluluk Lingau ini. Setuju? Mantap. Kebijakan pemerintah Kota Samarinda untuk merelokasi 2 pasar tersebut merupakan salah satu upaya untuk menata Kota Samarinda. Ada 3 segmen dalam relokasi baru tersebut. Pertama, ada display yang bernuansa etnis. Kemudian segmen kering seperti sembako dan segmen jualan basah. Perlu digarisbawahi bahwa sampai kapanpun dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan pembangunan Kota Samarinda, serta memberi dukungan yang besar suksesnya pembangunan nasional yang ada di daerah, kita terus harus bersatu.
Kita terus harus kompak. Kita tidak boleh cekcok. Karena bersatu saja kita masih harus kerja keras untuk mencapai kemajuan. Tidak ada praktek hidup di bangsa manapun masyarakatnya bertikai, cekcok, pecah, bisa mencapai kemajuan. Bahkan negara kaya sekalipun. Tetapi semua bangsa yang bisa bersatu, maka pasti kita berjalan menuju meraih masa depan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, persatuan itu hanya bisa dicapai apabila kita meniscayakan perbedaan. Saya di acara Natal Dayaknya dan DAD saya menyatakan, Tuhan itu menciptakan kita berbeda. Itu sunnatullah kalau dalam bahasa konteks iman Islam. Keniscayaan dari Tuhan bahwa perbedaan itu ada. Tetapi yang dilarang itu berpecah. Saya sampai bilang, kalau dalam konteks iman Islam itu, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, panggilan itu dominan melalui dua. Kalau yang dipanggil itu khusus untuk orang Islam, maka panggilannya ya ayyuhallazina amanu dalam bahasa Quran. Tapi kalau untuk semua agama, untuk semua umat tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, Tuhan menurut iman Islam memanggilnya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Itu tidak hanya dikhususkan untuk orang Islam semata. Kata Tuhan di sana, aku ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kujadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda, agama, suku, bangsa, etnis, agar kalian bersatu. Seperti juga keyakinan dalam iman Alkitab bahwa di persatuan itulah turun berkat. Kalau enggak percaya tanya Pendeta Marsom. Kalau saya agak malas menanyanya karena nanti ada lagi amplop persembahannya. Cukuplah Pak Dr. Yalinas yang memberi berkat. Bapak Ibu sekalian, persatuan itu penting. Percayalah kalau persatuan kita makin kuat, Samarinda ini akan menjadi kota metropolitan yang betul-betul makmur. Dan selama COVID sampai hari ini, kita terus menunjukkan tren peningkatan ekonomi yang luar biasa. Sekarang kita bisa bangun pasar, tahun ini kita mulai membangun terowongan, tahun ini juga kita memulai pembangunan di teras kota Samarinda tepian Mahakam. Tahun ini masuk 40 miliar. Kita juga mulai melakukan rehabilitasi terhadap Gor Segiri, Citra Niaga, pembangunan trotoar agar kota ini menjadi kota modern tapi tetap meninggikan spiritualitas dan budaya menurut Kalimantan Timur. Itu karena apa? Karena masyarakat bergerak ekonominya, PAD kita meningkat, APBD kita bertambah, pembangunan makin luas. Kita bisa menormalisasi sungai, kita bisa mengendalikan banjir secara bertahap. Memang kalau banjir tidak seperti kita membangun pasar, 1 tahun kita bangun langsung selesai. Saya dulu berjanji ke tokoh-tokoh Dayak Pampang, amai-amai kita dari Pampang bahwa untuk banjir di Pampang mudah-mudahan tahun depan bisa. Dan tahun ini kita sudah memulai membangun kolam retensi antara Sungai Sirin dan Pampang. Bapak Ibu sekalian, pendek kata kalau kita terus kompak, menjaga kerukunan, keberagaman, masyarakat yang terus bersatu,
ekonomi bergerak, masalah sosial kita atasi bersama, maka kota ini dipastikan berjalan di rel yang benar dan akan sampai pada titik kemakmuran yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih semuanya. Saya terima kasih kepada semua masyarakat Dayak dari berbagai suku atas semua partisipasi dan bantuannya membangun kota ini dan khususnya ikut terus menjaga persatuan dan kesatuan kita di kota yang kita cintai bersama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dan atas nama pemerintah kota, selaku wali kota dan seluruh masyarakat kota Samarinda, atas nama seluruh masyarakat Samarinda, dengan mengharap ridha dari Tuhan Yang Maha Esa, Pasar Beluluk Lingau hari ini saya nyatakan dimulai secara resmi penggunaannya. Semangat